Seorang raja dengan dua wajah, sebuah hubungan terlarang yang tak boleh pernah terungkap ke publik, dan seorang anak laki-laki yang seolah tak pernah ada. Raja Hussein dari Yordania dikenal dunia sebagai pembawa damai dan sosok raja modern. Namun, di balik tembok istana, ia menyembunyikan kisah yang begitu sensitif hingga keluarga kerajaan masih menutupinya hingga hari ini. Bertahun-tahun sebelum pernikahan terkenalnya dengan Ratu Noor, Hussein ternyata pernah menjalin hubungan rahasia dengan seorang aktris Hollywood keturunan Yahudi Amerika. Sebuah hubungan yang bukan hanya kontroversial secara politik, tapi juga menghasilkan seorang anak di luar nikah. Apa yang terjadi dengan anak itu? Mengapa keluarga kerajaan tetap bungkam hingga kini? Dan apa peran dinas rahasia Amerika dalam kisah cinta penuh skandal ini? Jangan kemana-mana, karena apa yang akan Anda dengar berikut ini bisa mengubah seluruh pandangan Anda tentang sosok raja yang satu ini. Karena kebenaran ini tidak dimulai dari pernikahannya, melainkan dari sebuah malam di Los Angeles. Hussein bin Talal dianggap sebagai salah satu raja paling berpengaruh di Timur Tengah, seorang pemimpin yang membawa Yordania keluar dari gurun ketidakstabilan menuju negara yang modern dan stabil. Dalam percaturan dunia, ia dielu-elukan sebagai pembawa damai, namun di balik layar, hidupnya jauh lebih dramatis dibandingkan film Zionis manapun. Hidupnya dipenuhi aliansi geopolitik dan kisah cinta penuh gairah, sebab Hussein bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga pria dengan perasaan besar dan hati yang tak pernah tenang. Ia menikah sebanyak 4 kali, istri paling terkenalnya adalah Ratu Noor, elegan, terpelajar, dan berdarah Amerika. Bersama Noor, ia menghabiskan 21 tahun pernikahan hingga ajal menjemput. Ia memiliki 11 anak secara resmi. Karena hampir tak ada yang tahu, dan keluarga kerajaan berusaha menyembunyikannya dengan segala cara, bahwa Hussein memiliki anak ke-12 dari seorang aktris Hollywood berdarah Yahudi, sebuah skandal yang bisa mengguncang fondasi monarki Yordania. Kebenaran ini baru mencuat ke publik bertahun-tahun setelah Hussein wafat dan langsung dihapus dari peredaran oleh keluarga kerajaan. Tak ada pernyataan resmi, tak ada pengakuan, tak satupun kata dalam biografi resmi. Lalu bagaimana kisah cinta terlarang ini bisa terjadi? Hussein, yang sejak muda telah menjadi raja, sejak awal sudah dibentuk sebagai sosok politik, namun kompas. Hidupnya tak hanya tertuju pada kekuasaan, tapi juga pada hasrat dan cinta. Pernikahan pertamanya, pernikahan yang diatur tanpa cinta, yang ia cari sesungguhnya adalah hal lain, cinta sejati, tanpa syarat, dan penuh gairah, dan kerinduan itulah yang akhirnya membawanya ke pelukan seorang wanita, yang tak hanya mengubah dunianya, tetapi juga takdirnya selamanya. Kisah ini dimulai dari sebuah misi diplomatik, dan berakhir menjadi salah satu skandal paling tersembunyi di dunia Arab. Raja Hussein melakukan perjalanan ke Amerika Serikat secara resmi untuk mengamankan bantuan keuangan bagi Yordania. Sejak hubungannya retak dengan Inggris, kerajaan kecil di tengah gurun itu sangat bergantung pada dukungan dari Amerika. Namun, apa yang tampak seperti kunjungan kenegaraan biasa, sebenarnya adalah awal dari permainan berbahaya yang dirancang oleh badan intelijen paling kuat di dunia. CIA. Hussein masih muda, karismatik, baru berusia 23 tahun, dan belum menikah. Elit politik Amerika dibuat terpesona olehnya. Media menyebutnya sebagai harapan baru dari dunia Arab. Namun bukan hanya para politisi yang tertarik pada sang raja, CIA juga memiliki rencana sendiri terhadapnya. Dalam dokumen rahasia internal yang baru terungkap beberapa dekade kemudian, diketahui bahwa CIA berusaha menjinakkan sang raja Arab dengan cara paling klasik. Perempuan, salah satu dari mereka, adalah Susan Cabot, seorang aktris Hollywood berdarah Yahudi yang dikenal lewat film-film koboi di era tahun 1950-an. Ia cantik, penuh misteri, dan sama sekali tidak tahu bahwa dirinya sedang dijadikan bagian dari permainan besar. Susan diundang ke sebuah pesta, tempat di mana Hussein juga hadir. Ia diberi instruksi yang sangat jelas dan vulgar, "Kami ingin kamu tidur dengannya." Awalnya, Cabot disebut menolak dengan marah, tapi entah bagaimana, ia tetap datang ke pesta itu, dan langsung terpesona oleh sosok Hussein sopan, menawan, penuh perhatian, seorang raja yang tahu cara merebut hati. Pertemuan itu tidak berhenti di sana. Mereka kembali bertemu di Los Angeles, lalu di New York ya, bahkan menyewa sebuah rumah di Long Island untuk Hussein. Sementara Susan Cabot menginap
di Hotel Barclay dengan nama samaran. Dari sinilah hubungan cinta itu dimulai, sebuah kisah rahasia yang berlangsung selama 7 tahun, dalam bayang-bayang diplomasi dan spionas. Tapi hubungan ini bukan sekadar romansa diam-diam, melainkan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sebab Susan Cabot bukan hanya aktris, ia adalah seorang Yahudi. Sedangkan Hussein, seorang raja muslim, keturunan langsung Nabi Muhammad generasi ke-40, sebuah hubungan yang jelas tidak diperbolehkan. Namun keduanya tidak sanggup saling melepaskan. Raja Hussein dari Yordania dan Susan Cabot berasal dari dua dunia yang sama sekali berbeda. Hussein lahir di dalam istana, dididik sejak kecil untuk menjadi penguasa. Susan, anak dari keluarga Yahudi di Boston, yang hidupnya sudah penuh luka sebelum benar-benar dimulai. Susan Cabot adalah bintang besar Hollywood pada tahun 1950-an, tapi hidupnya jauh dari kesan glamor. Sejak kecil ia sudah ditinggalkan ayahnya, menghilang tanpa jejak. Ibunya masuk rumah sakit jiwa. Susan tumbuh besar dalam 8 keluarga asuh yang berbeda, dan di tempat-tempat itu, ia mengalami hal-hal yang bahkan sulit diucapkan, pengabaian emosional, kekerasan seksual, trauma psikologis. Semuanya meninggalkan luka yang ia bawa seumur hidup, meskipun ia pandai menyembunyikannya. Untuk melarikan diri dari sistem panti asuhan, Susan menikah dengan seorang teman masa kecil saat usianya masih di bawah umur. Tapi Susan bukanlah tipe perempuan yang mudah dikalahkan. Ia bekerja sejak muda, awalnya sebagai ilustrator buku anak-anak, lalu sebagai penyanyi di Manhattan. Akhirnya ia menemukan dunia film dan menjadi bintang di film-film koboi era tahun 1950-an. Wajahnya terpampang di layar bioskop di mana-mana. Setelah perceraiannya yang pertama, ia mulai menjalin hubungan dengan Raja Hussein, sebuah kisah cinta rahasia yang bertahan selama bertahun-tahun. Lalu terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Pada tahun 1964, lahirlah putra mereka. Namanya Timothy, seorang anak berdarah campuran Arab dan Yahudi. Di masa itu, kelahiran seperti ini sama saja dengan gempa politik. Namun, bukan skandal yang muncul, melainkan keheningan. Tidak ada berita di media, tidak ada pernyataan resmi. Hanya diam membeku, seperti selimut yang menutupi rahasia berbahaya, dan situasinya menjadi semakin sensitif. Saat itu, Hussein sudah menikah lagi dengan seorang wanita Inggris bernama Toni Gardiner, yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Putri Muna. Tapi diam-diam, ia masih melanjutkan hubungannya dengan Susan Cabot, seorang raja, dengan dua kehidupan. Dua wanita, dan seorang anak yang tidak boleh diketahui siapapun, sampai akhirnya segalanya hancur. Ketika Susan Cabot mencoba membangun hidup baru dengan suami barunya, Hussein kembali jatuh cinta, kali ini, kepada seorang wanita berdarah Mesir. Wanita itu adalah putri dari duta besar pertama Yordania untuk PBB, dan kelak dikenal sebagai Ratu Alia, istri ketiganya. Sementara itu, Susan menikah dengan Michael Roman, dan membesarkan Timothy bersama pria itu. Namun, pernikahan keduanya juga berakhir kandas di tengah kehancuran itu. Hussein kembali teringat pada putranya, anak yang tak pernah ia akui secara publik. Setiap bulan, Susan tetap menerima kiriman uang sebesar $1.500 dari keluarga kerajaan Yordania. Tapi nama sang ayah tetap menjadi tabung kepada teman-temannya. Susan berkata bahwa Timothy adalah anak dari seorang diplomat Inggris yang sempat ia nikahi secara singkat. Sebuah kebohongan darurat, hanya untuk melindungi rahasia besar yang ia simpan sendiri. Saat Susan terus berjuang, rapuh, dan diam, Hussein tetap melanjutkan hidupnya. Setelah Ratu Alia meninggal tragis dalam kecelakaan helikopter, Hussein kembali menemukan cinta, dan mungkin untuk pertama kalinya, kedamaian. Istri keempatnya adalah Ratu Nur, wanita keturunan Amerika. Bersama Nur, ia memiliki 4 anak lagi, dan menjalani kehidupan publik yang penuh kemegahan, kehormatan, dan pengakuan dunia. Tapi bagaimana dengan Timothy? Bagaimana dengan Susan? Nama mereka tak pernah muncul dalam biografi sang raja. Tak ada satu kalimat pun yang menyebut mereka. Tak ada foto. Tak ada penghormatan terakhir. Dua jalan hidup yang berbeda bagaikan terang dan bayangan. Yang satu menjadi negarawan, dihormati, dan diabadikan dalam sejarah. Yang lain menghilang, diam-diam, terlupakan, terhapus oleh kemilau singgasana emas yang tak pernah memberi ruang untuknya. Kehidupan Susan Cabot berakhir seperti saat ia memulainya, tragis, sepi, dan penuh tanda tanya yang tak pernah terjawab. Ia sudah lama meninggalkan dunia akting,
pernikahan keduanya gagal, fokus hidupnya hanya tinggal satu hal, Timothy. Anak satu-satunya itu mengidap gangguan hormon langka yang menghambat pertumbuhannya. 3 kali seminggu, Timothy harus disuntik hormon pertumbuhan, sebuah perjuangan menyakitkan yang tidak hanya melelahkan tubuhnya, tapi juga mengganggu kondisi mentalnya. Timothy menjadi tidak stabil, dan dalam beberapa momen, bahkan menunjukkan perilaku agresif. Susan, yang semakin hancur karena kekhawatiran terhadap anak sematawayangnya, tenggelam dalam depresi berat. Ia sempat menjalani pengobatan, tetapi kondisinya justru semakin memburuk. Wajah yang dulunya bersinar di layar Hollywood kini diliputi ketakutan paranoid. Ia nyaris tak mampu mengurus dirinya sendiri. Rumah tempat ia tinggal telah berubah menjadi tempat yang menyedihkan, penuh sampah, makanan basi, dan kenangan yang sebaiknya dilupakan. Lalu, hal yang tak terbayangkan pun terjadi. Putranya sendiri membunuhnya menggunakan batang besi barbel. Di pengadilan, Timothy bersaksi, ibunya bangun tengah malam dalam keadaan bingung dan agresif sambil memegang pisau bedah di tangannya. Ia mengaku hanya membela diri dan memukul berulang kali. Awalnya, ia berbohong kepada polisi. Ia mengatakan bahwa pelakunya adalah seorang perampok bertopeng, namun kebenaran akhirnya terungkap. Putusan pengadilan, pembunuhan tanpa rencana, 3 tahun masa percobaan dan perawatan di rumah sakit jiwa. Tapi di ruang sidang, terungkap satu detail yang mengubah segalanya. Selama puluhan tahun, Susan secara rutin menerima uang sebesar $1.500 per bulan dari keluarga kerajaan Yordania. Anak yang dibesarkannya ternyata bukanlah anak dari diplomat Inggris, seperti yang selama ini dikisahkan. Ia adalah, seperti yang selama ini diduga banyak orang, anak di luar nikah dari Raja Hussein. Sebuah catatan tulisan tangan Susan mengonfirmasi, uang ini berasal dari dana perwalian tunjangan anak dari orang paling berkuasa di Yordania. Bukti-buktinya tidak bisa disangkal, namun pihak kerajaan tetap diam. Hussein tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun tentang Susan ataupun Timothy. Pada tahun 2003, Timothy meninggal dunia dalam usia yang baru menginjak 39 tahun. Tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa ia pernah bertemu ayah kandungnya. Sebuah kehidupan yang hidup di dalam bayang-bayang, seorang anak yang tumbuh dalam kerahasiaan, dan seorang raja yang seolah melepaskan diri dari semua itu, seakan-akan kisah ini tidak pernah ada. Tapi kini, kami telah menceritakannya. Bagaimana menurut Anda tentang sisi gelap kehidupan seorang raja, tentang Susan, Timothy, dan semua keheningan itu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda ingin menyaksikan lebih banyak kisah investigasi seperti ini, silakan subscribe kanal kami dan klik tombol suka. Karena satu hal yang pasti, rahasia terbesar dunia jarang ditemukan di buku sejarah, melainkan tersembunyi di antara kalimat-kalimat mereka yang memilih diam.